Bapak Ibu dan saudara-saudari, opa oma, anak-anak yang terkasih dalam Tuhan Yesus, di minggu yang keempat masa raya Advent kita merenungkan firman Tuhan dalam tema Allah beserta kita. Kata Immanuel muncul 3 kali dalam Alkitab, 2 kali muncul dalam Perjanjian Lama dalam kitab Yesaya, dan 1 kali muncul dalam Perjanjian Baru dalam Injil Matius. Kalau nama ini muncul dalam Perjanjian Lama dan juga dalam Perjanjian Baru, maka itu berarti Immanuel adalah nubuatan, sekaligus dia juga adalah penggenapan. Dalam Injil Matius, nama Immanuel disebut oleh malaikat Tuhan ketika dia menjumpai Yusuf tunangan Maria dalam mimpi. Pada waktu itu, malaikat mengulang kembali nubuatan Nabi Yesaya bahwa seorang anak darah akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Bapak Ibu, kalau Immanuel berarti Allah menyertai kita, maka apa maksud nubuatan Yesaya? Apa maksud nubuatan itu bagi Ahaz, Raja Yehuda? Ahaz, Raja Yehuda, dia sedang dilanda ketakutan. Ada 2 kerajaan di sekitarnya, kerajaan Aram dan kerajaan Israel. Kedua kerajaan ini berkoalisi. Lalu mereka mengajak kerajaan Yehuda untuk bergabung dalam koalisi mereka. Ahaz, Raja Yehuda, dia merasa bimbang untuk bergabung dalam koalisi itu. Koalisi itu bertujuan untuk mencegah kekuatan kerajaan Asyur yang sedang berkembang luar biasa. Jadi Don-3 bersepakat untuk gabung lalu menyerang Asyur, kerajaan yang besar. Maka Yehuda merasa bimbang, ini bagus atau tidak. Kebimbangan itu kemudian membuat Raja Aram dan Raja Israel memutuskan untuk menyerang kerajaan Yehuda. Benar bahwa Ahaz takut atas ancaman Aram dan Israel. Tapi kita bertanya, kenapa Ahaz takut? Kalau saudara baca silsilah Yesus, nama Yehuda disebut juga dalam garis keturunan itu. 12 anak Yakub kemudian menjadi 12 suku Israel. Salah satunya adalah Yehuda. Kalau nama Yehuda menjadi bagian dalam silsilah atau garis keturunan itu, maka itu artinya Yehuda menjadi bagian dalam silsilah kehidupan sampai nanti pada Yesus. Sejumlah nubuatan dalam Perjanjian Lama menyebut terus-menerus nama Yehuda. Bahkan kalau Matius menyebut Yesus dengan sebutan Immanuel, kitab Wahyu menyebut Yesus sebagai singa Yehuda. Bangsa Yehuda itu bangsa yang kecil, kaum yang kecil, bahkan dia kaum yang terkecil dari 12 suku Israel. Tapi dari tengah-tengahnya dinubuatkan akan muncul seorang pemimpin yang akan membebaskan mereka, dan dia disebut dengan singa Yehuda, Yesus Kristus. Injil Matius pasal 2 ayat 6 bahkan menulis, "Dan engkau Betlehem, tanah Yehuda, engkau sekali-kali bukanlah yang terkecil di antara mereka, karena daripadamu akan bangkit seorang pemimpin yang menggembalakan Israel." Singa Yehuda datang di situ. Maka kalau kita bertanya, kenapa Ahaz Raja Yehuda harus takut terhadap ancaman kerajaan Aram dan Israel? Alasannya adalah Yehuda itu bangsa yang kecil. Dibandingkan
dengan kerajaan Asyur yang sedang berkembang, kekuatan Yehuda tidak ada apa-apanya. Nah, sudah kecil sekarang mendapatkan ancaman serangan dari Aram dan Israel. Yesaya pasal 7 ayat 2 menulis begini. Hati Ahaz dan hati rakyatnya gemetar ketakutan seperti pohon-pohon hutan bergoyang ditiup angin. Mereka takut. Ketakutan itu kemudian membuat Ahaz memilih untuk mencari pertolongan atau perlindungan dari kerajaan Asyur. Lalu Tuhan utus Yesaya pergi kepada Ahaz dan sampaikan supaya dia tidak usah takut, hatinya tidak usah kecut terhadap ancaman serangan dari Aram dan Yehuda, Aram dan Israel. Dan dia juga jangan berlindung kepada Asyur. Ahaz harus diyakinkan bahwa Allah menyertai dia. Dan karena dia tidak percaya, Yesaya suruh dia untuk minta tanda dari Tuhan. Tapi Ahaz tidak mau. Dia bilang, aku tidak mau mencobai Allah. Karena itulah kemudian Yesaya menyampaikan, tanda bahwa Tuhan akan menyertai engkau adalah seorang anak laki-laki akan lahir dan dia akan dinamakan Immanuel, yang artinya Allah menyertai kita. Ketika Immanuel itu datang, keadaan Yehuda yang penuh dengan ketakutan karena ancaman itu akan dipulihkan. Bahkan Aram dan Israel akan runtuh. Tertulis dalam bacaan kita, tanah Aram dan Israel akan kosong. Yehuda yang kecil itu akan menikmati satu keadaan yang baru, sebab Immanuel telah datang. Singa Yehuda muncul dari tengah-tengah kaum yang kecil, Yesus Kristus. Sekarang kita mengerti apa maksud nubuatan Yesaya, bahwa yang menjadi tanda penyertaan Tuhan adalah seorang perempuan mengandung dan melahirkan anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel. Kita mengerti sekarang nubuatan itu, bahwa ternyata setiap kita ini, Bapak Ibu, saudara-saudari, kita rentan untuk menjadi takut ketika kita berhadapan dengan seseorang atau sesuatu yang mengancam keadaan keselamatan kita, keharmonisan kita, yang mengancam kondisi ekonomi keluarga kita, bahkan mengancam kedudukan kita. Saat takut, Ahaz memilih untuk mencari perlindungan dari kerajaan Asyur yang besar. Dia tidak meyakini akan kekuatan kerajaannya sendiri. Sebab apa? Sebab yang dia lihat adalah bahwa mereka bangsa yang kecil. Jadi dia menilai dirinya sendiri. Lalu karena dia melihat bahwa dia kecil, dia memutuskan untuk mencari pertolongan kepada yang besar. Dia lupa bahwa dia harus bergantung kepada Tuhan. Seberapa sering kita berpikir dan bertindak seperti Ahaz yang mencari perlindungan kepada manusia. Dalam hal ini, karena itu orang punya kekuatan sosial, dia punya jabatan, dia punya nama besar, maka ketika kita sedang dalam keadaan takut, semata-mata pikiran kita tertuju pada dia. Oh, hanya dia yang bisa menolong kita. Seberapa sering kita mencari perlindungan kepada mereka yang sungguh tidak percaya pada kemampuan diri kita sendiri, karena melihat diri kita lemah, tidak punya kekuatan, tidak punya nama besar, tidak punya jabatan, tidak punya sesuatu yang bisa diandalkan, dan kita lupa Tuhan yang Maha Kuasa, yang menjaminkan penyertaan. Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih, kalau hari ini engkau susah, jangan mengutuk hari ini sebagai hari yang buruk. Cobalah tenang sesaat, lalu lihat kembali perjalanan kehidupan di masa yang lalu. Saat dimana engkau sakit dan engkau berdoa meminta Tuhan untuk menyembuhkan, lalu Tuhan menjawab doamu, engkau sembuh
Bukan karena engkau punya jabatan maka dia menyembuhkan engkau, tapi karena Allah hendak menyatakan penyertaannya bagimu, sebab itu janjinya. Ingat lagi di masa lalu, saat dimana minyak tanah habis, minyak goreng habis, susu anak sudah harus dibeli, meteran listrik berbunyi di luar, lalu anak-anak minta beli segala keperluan sekolah. Semua terjadi di waktu yang bersamaan atau hampir bersamaan, sementara tanggal gajian masih jauh. Lalu engkau berdoa, dengan penuh penyerahan engkau berdoa, dan Tuhan kemudian membuka tingkap-tingkap berkat tercurah atasmu. Tuhan menjawab doamu, bukan karena engkau miskin, bukan juga karena engkau menangis. Dia menjawab doamu karena dia hendak dan harus menyatakan penyertaannya bagimu dan keluargamu. Karena itu janjinya. Kalau Tuhan jawab doa, bukan karena engkau menangis tersuduh-suduh, atau karena kau mengatakan saya miskin tapi Tuhan pelihara. Bukan karena engkau miskin, tapi karena Tuhan mau menyatakan apa yang dia janjikan, bahwa dia menyertai engkau. Kalau dalam seluruh kesusahan hidupmu engkau menjadi takut dan dengannya engkau meragukan penyertaan Tuhan, maka demi nama Tuhan berdoa dan mintalah pertanda dari Tuhan bahwa dia sedang menyertai engkau. Lihatlah, apakah dia melupakan engkau karena engkau miskin? Apakah dia melupakan engkau karena engkau datang dari satu kaum yang kecil? Tidak, dia menyertai engkau karena engkau berharga, dan itu janjinya. Demikianlah makna Adventus. Bahkan dalam masa engkau menanti pun, dia tetap memberikan penyertaan. Dalam masa engkau menantikan semua yang engkau gumuli, pekerjaan, jodoh, keturunan, pemulihan nama baik karena engkau difitnah, kesembuhan atas sakit, engkau menantikan pendidikanmu berhasil, usaha atau bisnis yang engkau jalankan itu berkembang. Dalam penantian itu, suara Tuhan terdengar. Yehuda kaum kecil, tapi darinya muncul singa Yehuda. Engkau yang lemah, engkau yang berbeban berat, penyertaan Tuhan untukmu tidak akan pernah berubah. Engkau mungkin berubah, tapi Tuhan, dia tidak berubah. Pikiranmu mengatakan engkau lemah, engkau kecil, engkau miskin, engkau tidak punya kekuatan, tapi Tuhan berbisik dalam segala keadaan. Dia menjanjikan penyertaan. Dan itulah Immanuel, Allah beserta kita. Kalau meyakini bahwa Allah beserta kita, maka dalam keadaan susah harus tahu bahwa kesusahan ini tidak seberapa dibandingkan kekuatan, kebesaran, kekuasaan dari Tuhan. Demikianlah makna perayaan Advent yang keempat. Kita sudah akan masuk pada masa raya perayaan Natal sampai tahun baru. Semoga dalam segala keadaan kita tetap meyakini Tuhan menyertai kita. Amin.